Halo, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran saya. Video pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kali ini saya membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selamat belajar. Mari kita mulai. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua macam, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sebagai awal, kita akan belajar tentang vegetatif alami. Membelah diri terjadi pada tumbuhan bersel satu. Contohnya, ganggang hijau. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tertanam dan tumbuh mendatar dan tampak seperti akar di dalam tanah. Contohnya, jahe, temulawak, kunyit, bunga iris. Bagian-bagian dari rizoma atau akar tinggal. Akar, rizoma, dan tunas. Yang ketiga, spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah suplir, tumbuhan paku, dan berbagai jenis pakis. Perhatikan gambar di samping. Spora terletak di sporangium atau kotak spora yang berkumpul di dalam sorus. Sorus adalah kumpulan kotak spora yang berada di tepi bagian bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Umbi batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujung batang menggembung membentuk umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalar. Ini bagian-bagian dari umbi batang. Mata tunas, akar, dan tunas. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis yang baru berasal dari ketiak terluar yang akan tumbuh membentuk tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Perhatikan gambar di samping. Bagian-bagian dari umbi lapis, akar serabut, cakram, tunas, dan sisik-sisik. Stolon atau geragi. Apa itu stolon atau geragi? Adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di permukaan tanah. Stolon atau geragi ada dua. Geragi di atas permukaan tanah. Contohnya arbai, pegagan, dan semanggi. Ini adalah gambar geragi yang tumbuh di atas permukaan tanah. Jadi, batang tanamannya yang menjalar dapat terlihat di atas permukaan tanah. Geragi di bawah permukaan tanah, contohnya pada tumbuhan rumput teki. Tunas. Tunas adalah tumbuhan baru yang timbul dari tunggul batang, ketiak daun, buku batang. Contoh tunas yang tumbuh dari tunggul batang atau pangkal batang adalah pohon pisang dan bambu. Tunas adventif, tunas yang tumbuh di daun atau di akar tumbuhan. Tunas adventif yang tumbuh di daun, contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Tunas adventif yang tumbuh di akar, contohnya cemara dan sukun. Perhatikan gambar di samping. Ini ada gambar cocor bebek, pisang, cemara, dan bambu. Kita lihat bagian-bagian dari tunasnya. Kalian mengerti, bukan?
Sekarang kita akan belajar tentang umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggelembung atau tumbuh membesar di dalam tanah yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, dahlia, bengkoang, dan singkong. Ini gambar macam-macam tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang vegetatif buatan. Mengapa disebut vegetatif buatan? Karena dibantu atau dibuat juga oleh manusia. Yang pertama, mencangkok. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok, batangnya berkambium. Batang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ukuran batang tidak terlalu besar. Mencangkok memiliki banyak keuntungan. Contohnya, tanamannya cepat berbuah, tanamannya memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi, jika kita mencangkok pohon yang buah yang rasanya manis, nanti kita akan mendapatkan tumbuhan baru yang rasanya manis juga. Sama persis dengan induknya. Mencangkok walaupun punya keuntungan, tetapi juga punya kerugian. Apa kerugian dari mencangkok? Kerugian dari mencangkok, tumbuhan mudah roboh karena akarnya kurang kuat. Ini tahap-tahap mencangkok. Kita lihat berikut ini. Cara mencangkok, pilih bagian dahan yang akan dicangkok. Kupas kulit dahan melingkar kurang lebih sepanjang 3-5 cm. Kemudian, bersihkan lendir kambium hingga kering, agar akar cepat tumbuh. Beri tanah humus pada batang pohon yang dibuka kulitnya, lalu bungkus dengan plastik atau ijuk. Lalu kita ikat. Siramlah setiap hari. Jika akar sudah banyak, potong bagian bawah cangkokan, lalu kita tanam. Okulasi atau menempel. Salah satu teknik pengembangbiakan tanaman dengan menempelkan mata tunas dari tanaman yang unggul ke bagian tanaman lain. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan okulasi, jeruk, rambutan, durian. Tahap-tahap okulasi seperti tampak pada gambar. Bagaimana cara kita dapat melakukan okulasi atau menempel? Mari kita simak berikut ini. Ada tanaman yang mempunyai akar yang kuat tetapi rasa buahnya asam. Sedangkan tanaman yang satu akarnya kurang kuat tetapi buahnya sangat manis. Ini kita dapat melakukan sistem okulasi atau menempel sehingga dapat menghasilkan pohon atau tumbuhan baru mempunyai akar yang kuat tetapi buahnya manis. Kita simak berikut ini. Kupas kulit batang kayu bawah berbentuk persegi panjang. Iris bagian batang atas yang terdapat mata tunasnya. Kupas irisan tadi kita tempel pada bagian batang yang telah dikupas. Lalu ikat dengan tali plastik. Dan mata tunas itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang memiliki buah yang rasanya manis. Enten atau sambung pucuk adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas pohon dari dua tanaman yang sejenis dengan tujuan menghasilkan tanaman baru dengan mutu yang baik dan akar yang kuat. Contoh, tanaman alpukat dan anggur. Tahap-tahap enten atau sambung pucuk. Belah bagian tengah batang setelah pucuknya dipotong. Tangkai batang berbentuk baji, panjang irisan sama dengan panjang belahan. Batang atas sisipkan ke belahan batang bawah sehingga kambiumnya bisa bertemu.
Ikat sambungan dengan tali plastik serapat mungkin. Kerudungi sambungan dengan kantong plastik. Setelah tumbuh, sambungan pucuk akan menjadi bibit kombinasi. Keempat, stek. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tanaman dan menumbuhkannya pada tanah. Macam-macam stek. Stek batang. Contoh tanamannya pada batang singkong, tebu, mawar, dan sirih. Stek daun, contohnya cocor bebek, begonia, sri rejeki. Bagaimana cara kita menyetek tanaman? Mari kita simak berikut ini. Batang pohon singkong kita potong, lalu kita tanam ke dalam tanah, kita siram setiap hari, akan tumbuh menjadi tunas-tunas baru dan muncul pohon singkong yang baru. Merunduk adalah perkembangbiakan atau memperbanyak tumbuhan secara vegetatif dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan menguburnya ke dalam tanah. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah apel, alamanda, selada air, dan bougainville. Cara merunduk. Batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan dirundukkan. Timbun atau benamkan batang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Jika batang yang dirundukkan telah tumbuh akar, maka potong batang yang dirundukkan tersebut sehingga muncul tumbuhan baru. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media khusus. Dengan kultur jaringan, kamu dapat menghasilkan tumbuhan hanya dari suatu bagian akar atau bagian lainnya. Untuk melakukan kultur jaringan, diperlukan ruangan khusus. Perkembangbiakannya akan lebih terkontrol dan cepat. Tumbuhan baru yang dihasilkan dari kultur jaringan hasilnya akan sama persis dengan induknya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Ini bagian-bagian cara untuk mengembangbiakan dengan sistem kultur jaringan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih. Semoga membantu dalam belajar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Bye-bye.